Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang uh, sebuah cara untuk membuat sebuah perintah ataupun membuat sebuah instruksi atau membuat sebuah target ya, supaya apa yang kita perintahkan itu bisa dijalankan, terus bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, itu intinya ya. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin membuat perintah atau membuat target, itu yang perlu dianalisa adalah syaratnya. Membuat perintah itu perintahnya harus spesifik dan jelas, sehingga orang yang melakukannya tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu takut salah ketika melakukan, dan yang memerintahkan itu akan bisa menilai hasil dari perintahnya tadi itu dilakukan atau tidak gitu ya. Contohnya begini, ketika saya memberikan perintah yang sifatnya belum jelas atau belum spesifik, saya memerintahkan, Mas Budi, tolong belikan saya kebab Turki gitu. Itu sebuah perintah yang sepertinya perintah itu sudah jelas tapi belum spesifik, sehingga ketika orang itu patuh, ketika orang tersebut mau melakukan itu, dia punya keraguan, sehingga kalau dia hanya patuh aja dan melakukan itu masih punya resiko kesalahan ya. Contohnya, umpama Budi tiba-tiba ketika mendapatkan perintah dari saya, Mas Budi tolong belikan saya kebab Turki gitu ya. Ternyata dia langsung berangkat aja, karena sangat patuhnya dia langsung berangkat dan beli kebab Turki. Nah, ketika dia bawa di hadapan saya, itu mesti saya sendiri yang memerintahkan itu masih tidak puas dengan apa yang dihasilkan walaupun dia sudah patuh. Yang kedua, orang yang melakukan itu tidak yakin kalau apa yang dia lakukan itu benar. Contohnya ketika dia pulang membawa kebab Turki, ternyata saya tanyanya begini, tadi ini kamu beli kebab Turki di mana? Kan gitu ya. Dia jawabnya di Sugiwaras, Pak, atau di Dander. Padahal yang saya inginkan kebab Turki yang di depan Bravo gitu ya, di depan swalayan Bravo kan gitu ya. Nah, ketika seperti itu, satu, dia sudah patuh tapi masih keliru kan gitu ya. Yang kedua, karena saya nggak spesifik sebutkan jumlahnya, saya hanya sebut belikan kebab Turki. Itu orang yang patuh pun itu masih mempunyai resiko salah. Ternyata dia ketika membelikan saya itu beli 5 kebab, itu saya masih tidak puas. Artinya, kamu beli berapa? 5, Pak. Loh, kenapa kamu beli 5? Ya karena saya pikir Pak Imam punya 5 keluarga, yaitu istri dan anaknya 3. Berarti saya beli 5. Lawang saya ingin makan sendiri kok, saya hanya butuh 1. Kenapa kamu beli 5? Kan itu ya. Berarti perintah yang mestinya betul-betul sudah dijalankan dan dipatuhi dengan benar, ternyata masih punya kesalahan kan gitu ya. Kesalahannya apa? Keinginan saya beli 1, ternyata dibelikan 5. Dan orang yang beli, yang sudah patuh tadi juga nggak salah, karena prediksinya dia tepat. Karena diperintahkan cuman beli kebab, akhirnya dia memprediksikan beli 5. Kalau sudah beli 5, berarti dia sudah sesuai dengan apa yang dikira gitu ya. Dia kira kalau beli 5 cukup untuk 1 keluarga kan gitu ya. Tapi itu masih salah. Lah, impactnya atau akibatnya kalau ada perintah yang tidak spesifik atau tidak tepat ya kan, atau tidak mengarah kepada suatu hal yang pasti, itu sama-sama merugikan atau sama-sama berakibat kekeliruan gitu ya.
yang tadi ternyata bilangnya yang satu karena dia nggak perintah jumlahnya, akhirnya jumlahnya yang diprediksikan benar ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Itu salah lagi. Yang ketiga adalah spesifikasi spek atau detailnya kan gitu ya. Mestinya kalau kebab mau rasa apa? Mau rasa sapi atau rasa kambing atau rasa ayam kan gitu ya. Itu nggak saya sebutkan. Sehingga ketika yang beli yang sudah patuh dan berangkat tadi ternyata dia menebak Pak Imang mungkin sukanya sapi gitu ya. Dia akhirnya 5 itu beli sapi gitu ya. Ternyata tebakannya salah juga, nyampe ke sini, doa saya nggak suka sapi, saya sukanya kambing aja. Kenapa kamu beli sapi? Satu. Walaupun dia sudah patuh, tapi karena perintahnya nggak spesifik, tidak pasti dan tidak mengarah kepada yang sesuatu hal yang bisa dinilai dengan baik, akhirnya menjadi keputusan yang salah. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Berarti kalau mau ada sebuah perintah atau sebuah project atau sebuah instruksi atau apapun itu coba analisa tadi 4 faktor ini, yaitu spesifikkan perintahnya kan gitu ya, supaya orang yang berpikir jelas. Contohnya adalah tolong belikan saya kebab mereknya Turki, kan jelas itu kebab, satu jenisnya yang mau diperintahkan, 2 mereknya Turki, jelas yang diinginkan. Terus tempatnya selera saya atau favorit saya di mana? Di depan Bravo. Oke, ketiga sudah. Yang keempat jumlahnya, ya kan? Jumlahnya 15 gitu, karena saya mau makan dengan teman-teman saya mau undang teman-teman saya, jumlahnya 15. Yang kelima adalah detailnya. Detailnya apa? Yaitu rasanya. Nanti 15 itu tolong yang 5 rasa sapi, yang 5 rasa ayam, yang 5 rasa kambing. Kan gitu. Itu jelas. Sehingga kalau seandainya pemberian instruksi atau sebuah project ataupun sebuah target itu jelas, terukur, betul dan spesifik, itu ketika ada pelanggaran, KPI-nya atau nilainya itu akan spesifik juga. Seandainya Mas Budi, saya nyuruh 3 orang dengan perintah yang sama. Contohnya yang satu, Mas Budi ternyata nggak berangkat gitu ya. Loh, kamu kok nggak berangkat? Kenapa? Dia bilang, saya nggak paham Pak apa itu kebab, kan gitu ya. Makanya saya nggak berangkat. Itu tidak ada alasan seperti itu, dan nggak penting dia paham kebab atau tidak, karena dengan cara informasi yang detail dan informasi yang spesifik, orang itu sudah nggak bisa membantah. Apa penting kamu itu harus tahu kebab itu apa? Namanya udah jelas, belikan saya kebab mereknya Turki di depan Bravo. Kalau kamu orang yang patuh mau berangkat aja ke Bravo dan mau tanya di mana letaknya kebab Turki, walaupun kamu sudah tidak tahu apa itu kebab, kamu pasti akan mendapatkan kebab itu. Itu berarti kalau ada anak yang nggak berangkat, kesalahannya fatal, bijinya 0 karena dia nggak berangkat, dan ketahuan karena dia tidak jalankan itu karena dia nggak patuh. Jadi dia langsung dapat nilai sesuai dengan ketidakpatuhan. Yang kedua, seandainya dia sudah jalan, yang kedua ada nama Edi gitu ya. Edi sudah jalan, sudah nyampe ke Bravo dan sudah beli kebab, mereknya sudah Turki, ya kan? Berarti semua yang dijalankan sudah banyak yang benar. Ternyata dia salah membeli jumlahnya gitu ya. Dia beli hanya 10 gitu ya. Ketika nyampe ke rumah tak tanya, loh Ed, mana belanjaanmu? Ini Pak. Apa itu? Kebab Turki. Beli kamu di mana? Depan Bravo Pak. Oh udah benar semuanya. Terus ketika saya hitung jumlahnya, loh kok cuma 10? Loh iya Pak, tadi saya cuma beli 10. Lah kenapa beli 10? Lah seingat saya 10. Ini berarti yang menyuruh, ia menyalahkan. Tapi dia tahu kesalahannya dia nggak fatal karena sudah berangkat, sudah patuh.
tapi kesalahannya adalah dia gak gak teliti, atau dia gak apa jenis nggak hati-hati, nggak teliti, nggak mengingat dengan baik, sehingga dia belinya salah jumlahnya. Itu disuruh beli 15, ternyata belinya 10 kan gitu. Dan nanti kamu akan tahu dia tetap patuh, dia yang memerintahkan, dia yakin ini anak patuh, nilainya nek wis patuh wis budal oke, 60 lah gitu ya. Tapi ternyata setelah diperintahkan jumlahnya salah, fatal ini kalau salah jumlahnya. Berarti nambah angkanya cuma 10 aja, berarti nilainya jadi 70 gitu ya. Nah, berbeda kalau yang satunya namanya Sultan, ya kan gitu. Lah Sultan ini ketika tak suruh berangkat, belikan saya kebab Turki di depan Bravo. Oke, jumlahnya 15. Rasanya yang 5 sapi, yang 5 kambing, yang 5 ayam. Oke. Ketika dia nyampe ke sana, ke Bravo, dan dia beli memang mereknya Turki, dan dia pesannya tetap sesuai 15, tapi dia salah pesan ya. Salah pesannya apa? Dia ternyata pesannya, Pak 15 kebab ya, rasanya sapi semuanya Pak gitu ya. Ketika dia salah pilih rasa, padahal saya itu yang saya butuhkan jumlahnya, karena saya ngundang orang 15. Rasa itu tetap salah. Tapi dia secara nilai, salahnya dia itu adalah tidak fatal, karena cuman dirasa aja kan gitu ya. Nah, akhirnya nilainya tetap, berangkatnya patuh yaitu 60. Yang dia beli sesuai dengan jumlah 15 itu dia dapat tambahan biji 20. Berarti 60 tambah 20, 80 ya kan. Tapi salah rasa tidak mengurangi nilai, cara mana ya. Nah, tapi tidak tambah poin, berarti dia dapat biji 80 atau 90 gitu ya. Itu gitu. Yang lain lagi adalah ada yang namanya mungkin sebut nama Zaid gitu ya. Zaid dia berangkat ya kan. Dia juga beli kebab Turki di depannya Bravo. Dia beli dengan rasa yang tepat, yaitu 5 ayam, 5 sapi, 5 kambing. Jumlahnya 15. Berarti ini anak yang menjalankan sempurna dan hati-hati ya. Anak ini patut mendapatkan nilai sempurna yaitu 100, yang namanya adalah closing sempurna. Bukan berarti orang yang nggak closing itu nggak patuh. Akan tetapi kadang-kadang yang nggak closing itu adalah tidak konsentrasinya anak dalam memahami perintah kan itu ya. Maka nih, bikinlah perintah sedetail-detailnya, bikinlah perintah spesifik mungkin, sehingga kita bisa menilai orang atau menilai perintah itu KPI-nya jelas, nilainya jelas gitu ya. Nilainya jelas dan KPI-nya jelas. Mungkin itu yang ingin saya bagikan supaya ini menjadi wawasan untuk kita semuanya, terutama terhadap saya sendiri. Bagaimana caranya untuk membuat sebuah perintah sehingga perintah tersebut tidak menghabiskan waktu. Karena kadang-kadang kalau perintahnya nggak jelas atau nggak spesifik, orang yang menjalankannya itu bukan orang yang tidak mau menjalankan itu kadang-kadang tidak karena tidak patuh, tapi karena dia banyak berpikir dan takut salah gitu loh. Contohnya kalau aku dikongkon, saya disuruh beli kebab Turki, tapi Pak Imang yang dipinginkan itu kebab Turki yang di mana? Akhirnya dia kebanyakan mikir, akhirnya nggak jalan-jalan kan gitu ya. Nanti nak tak beli non di Waras, engko nang sing dipingini di Dander. Kalau tak belikan di Dander, kok yang dipingini di Bravo. Satu itu. Terus perintahnya nggak jelas lagi, jumlahnya berapa kok nggak sebut. Kok nak tak tokono 5 nang kagen, nak tak tokono 1 nang kurang gitu ya. Tak belikan 1 kurang, tak belikan 5 lebih kan gitu ya. Terus yang ketiga adalah spesifiknya aja, itu detail dari perintah tersebut. Lah belum lagi nanti di kebab itu saya tahu itu rasanya banyak. Ini orangnya nggak nyebut yang dia inginkan rasa apa. Daripada saya nggak jelas, saya tak tanya dulu, atau saya tak tunda dulu, saya nggak mau jalankan dulu, atau bahkan saya nggak mau jalankan dulu, takut saya nanti salah. Itu ya. Itu adalah penjelasan dari sebuah
detail dari bagaimana cara membuat sebuah perintah atau membuat sebuah rumusan bagaimana cara membuat sebuah target atau itu. Detailkan, jelaskan, terus mudahkan dalam menganalisa perintah itu tersebut supaya nanti lebih cepat hasilnya, lebih tepat, dan nilai yang dihasilkan nanti tepat pula gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.